selamat datang di channel YouTube kami. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kota Kupang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi akan menjelaskan mengenai sistem database. Jadi buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe di bawah ini, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng di bawah ini agar teman-teman bisa mendapat notifikasi dari channel kami. Perkenalkan, nama saya Dona Maria Widya Martin DVG. Saya akan menjelaskan tentang flat file versus database system. Pertama, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data yang diminta oleh banyak pengguna. Sistem manajemen basis data juga merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat memanipulasikan data secara lebih mudah. Flat file adalah sekumpulan string dalam satu atau lebih file yang dapat diurai untuk mendapatkan informasi yang disimpan. Selain itu, basis data jenis ini sangat cocok untuk menyimpan daftar atau data yang sederhana dan jumlah yang relatif kecil. Sedangkan database adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi data. Penyimpanan menggunakan sistem manajemen basis data sangat baik karena mempunyai banyak manfaat dan kelebihan. Di antaranya yang pertama, performance yang didapat dengan menyimpan dalam bentuk sistem manajemen basis data cukup besar. Sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file. Di samping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan dan memori. Yang kedua, integritas data lebih terjamin dengan menggunakan sistem manajemen basis data. Masalah redukasi sering terjadi. Redukasi sendiri adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Yang ketiga, independensi. Independensi adalah perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan menggunakan sistem manajemen basis data. Yang keempat, sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengolahan database. Yang kelima, sekuritas. Sistem manajemen basis data memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan data pada flat file. Keamanan dalam sistem manajemen basis data sendiri akan memberikan keluasan dalam memberikan hak akses kepada pengguna. Saya Mafalda Lucila da Silva, NIM 19120-173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup database. Yang pertama, pengertian database. Pengertian database. Database adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dengan diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat memanfaatkan kembali dengan cepat. Adapun istilah basis data atau database yaitu lemari arsip, penyimpanan, data gudang, manajemen data. Berikutnya mengenai manfaat penggunaan database, yaitu pertama, kecepatan dan kemudahan. Database memiliki kemampuan dalam menyeleksi data sehingga menjadi suatu kelompok yang terurut dengan cepat. Yang kedua, pemakaian bersama-sama. Suatu database bisa digunakan oleh siapa saja dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh, database mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi dibutuhkan oleh beberapa bagian seperti bagian admin, bagian keuangan, dan bagian akademik. Yang ketiga, kontrol data terpusat. Masih terkait dengan poin kedua, meskipun pada suatu perusahaan memiliki banyak bagian atau divisi, tapi database yang diperlukan tetap satu saja.
Menghemat biaya perangkat. Dengan memiliki database secara terpusat, maka di masing-masing divisi tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan database. Yang berikut, keamanan data. Hampir semua aplikasi manajemen database sekarang memiliki fasilitas manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini mampu membuat hak akses yang berbeda-beda disesuaikan dengan kepentingan maupun posisi pengguna. Yang terakhir, memudahkan dalam pembuatan aplikasi baru. Dalam poin ini, database yang dirancang dengan sangat baik, sehingga si perusahaan memerlukan aplikasi baru tidak perlu membuat database yang baru juga. Berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan database. Yang pertama, kelebihan sistem database, yaitu terpeliharanya keselarasan data. Data dapat dipakai secara bersama-sama, memudahkan penerapan standarisasi, memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan, dan terpeliharanya integritas data. Yang kedua, kekurangan sistem database, yaitu mahal dalam implementasinya, rumit atau kompleks, dan yang terakhir kerusakan pada sistem basis data dan mempengaruhi departemen yang terkait. Berikutnya mengenai hierarki komponen database, yaitu terdiri dari perangkat keras, sistem operasi, database, database manajemen sistem DBMS, dan pengguna. Hierarki pemakai akhir. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai terhadap sistem basis data yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem, yaitu terdiri dari programmer aplikasi, pemakai mahir, pemakai umum, dan pemakai khusus. Yang terakhir mengenai hierarki pengguna database dalam dunia nyata, yaitu terdiri dari bank, bandara, universitas, sekolah, penjualan, pabrik, kepegawaian, dan telekomunikasi. Database relasional. Database relasional merupakan jenis database manajemen sistem atau DBMS yang terbaru, yang memberikan gambaran atau bagan skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel bisa dilakukan dalam sebuah database. Model database ini digagas oleh seorang pakar database bernama E.F. Codd. Jenis database relasional ini merupakan jenis database yang paling sederhana di samping jenis database pendahulunya, yaitu database hierarki atau hierarchical database model dan database jaringan atau network database model. Jenis database relasional menggunakan struktur database dua dimensi. Perlu diketahui bahwa kedua model pendahulu relasional database, yaitu database hierarki dan database jaringan, untuk saat ini tidak banyak digunakan. Hal ini karena adanya berbagai kelemahan dan fungsionalitas yang ada dari kedua jenis database tersebut sudah tidak memenuhi spesifikasi atau kebutuhan aplikasi modern saat ini, di mana kebutuhan aplikasi modern saat ini menuntut sistem database yang lebih kompleks dan terstruktur untuk memenuhi berbagai kebutuhan komputasi skala besar, yang baik dalam skala personal maupun enterprise. Konsep relational database, yaitu ilmu yang mempelajari tentang konsep database relasional disebut database relational system. Database relational system merupakan konsep yang muncul setelah adanya konsep database pendahulunya, yaitu network database dan hierarchical database. Dalam jenis database relasional ini, ada penggambaran yang jelas tentang hubungan suatu tabel dengan tabel yang lain yang bisa dilakukan. Hubungan ini digambarkan dengan garis solid yang menghubungkan antara satu field name di tabel yang satu dengan satu field name lain di tabel yang lain. Misalnya, field name KD pasien di tabel pasien dengan field name KD pasien di tabel diagnosa pasien, yang saling terhubung karena adanya kesamaan dalam fungsi dan entitas dari objek yang dimaksud. Dengan demikian, sebuah database relasional ini dirancang untuk memiliki keterkaitan antara tabelnya, menyesuaikan dengan program atau analisa yang dirancang. Berikut jenis-jenis database relasional. Secara umum ada 3 jenis database relasional, yaitu one-to-one, yaitu pertama yaitu one-to-one. Relasi database model ini terjadi apabila sebuah data terdapat pada dua model tabel. Pada sebuah relasi database. Perancangan sistem database. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengetahuan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Perancangan sistem ini terjadi pada 2 tingkat, yaitu pada tingkat pertama, perencanaan sistem, analisis,
dan rancangan umum dilaksanakan untuk menetapkan kebutuhan pemakai. Tingkat perancangan database ini melibatkan tahap front-end, bebas dari perancangan database tertentu atau database manajemen sistem. Pada tingkat kedua, perancangan umum, seperti diagram entitas relasi tingkat tinggi, dikomposisikan ke dalam perancangan database rinci untuk sebagai database manajemen sistem tertentu yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem total. Hampir semua penjual perangkat lunak database menawarkan produk perangkat lunak Relation Database Management System dengan 3 skema, yaitu skema eksternal mendefinisikan bagaimana pemakai mengakses dan melihat output dari sistem tersebut, bebas dari bagaimana data disimpan atau diakses secara fisik. Yang kedua, skema konseptual, yaitu yang mendefinisikan model database yang relasional terdiri dari sekumpulan tabel yang dinormalisasi. Yang ketiga, skema internal terdiri dari organisasi fisik dari data dalam hal struktur fisik data dan metode pengaksesan dari sistem operasi komputer. Baik, demikian penjelasan kami mengenai sistem database, dan semoga teman-teman dapat memberikan komentar dan saran yang jauh lebih baik lagi untuk menambah wawasan mengenai sistem database. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami. Thank you.